Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat yang kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat berada dalam naungan sunnah, hikmat berada dalam bimbingan ilmu. Dan para ulama menjelaskan syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Abil Aziz dalam kitabnya Syarah Al-Aqidiyah Tahawiyah. Mulianya ilmu tergantung apa yang dipelajari. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu tergantung apa yang dipelajari. Ketika kita mempelajari tentang nama dan sifat Allah, tentang hak-haknya Allah Ta'ala, dan Allah Maha Mulia, maka tentu saja ilmu kemuliaan ilmu tergantung ilmu apa yang dipelajari. Maka ilmu tentang haknya Allah ya, merupakan ilmu yang sangat mulia. Dan kita akan membahas kitab yang judulnya adalah At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Jubairi. Para jemaah rahmati Allah, kenapa kita membahas kitab ini yang judulnya adalah mempelajari tauhid dengan mudah, tauhid Al-Muyassar. Karena pertama kita tahu kita hidup Bapak Ibu tujuannya adalah untuk beribadah. Sebagaimana dalam surat Ad-Dariyat pada ayat yang ke-56 yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa maksudnya ibadah? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu apa? Liyuwahhidun, agar mereka mengesahkan aku, mentauhidkan aku. Artinya hidup itu tujuannya hanya untuk bagaimana kita mengesahkan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hidup tujuannya bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Itu saja. Adapun sarana fasilitas yang menunjang agar kita bisa mewujudkan tujuan hidup, yaitu mengesahkan Allah, hanya sebagai fasilitas dan sarana. Berupa apa? Tentu saja orang bertahan hidup dengan makan. Kemudian juga karena manusia punya naluri, punya keinginan, maka melanjutkan dengan pekerjaan dan keinginan-keinginan yang lain. Maka semua fasilitas hidup itu semuanya adalah sebagai sarana, bukan tujuan. Ketika kita menyadari tujuan kita adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya, maka upaya kita adalah selalu menjadikan aktivitas atau amal kita dalam rangka untuk mengesahkan Allah. Baik amalun qalbi, amalan hati, amalun lisan, amalan lisan, amalul jawarih,
aktivitas anggota badan. Jadi aktivitas ada 3, aktivitas hati, aktivitas lisan, aktivitas anggota badan. Di mana semua aktivitas itu para jemaah tidak mungkin bisa terwujud kalau ada sarananya. Sarannya adalah ya karena kita manusia hidup, maka perlu yang namanya keperluan hidup, ya. Terutama adalah makan, bahasa orang makan. Sehingga ada ungkapan hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, makan untuk hidup. Ya. Sementara hidup untuk mengesahkan Allah. Maka makan itu hanya sekedar sarana. Nah, sementara orang tidak hanya perlu makan, perlu banyak hal. Di mana orang mengatakan kebutuhan ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Nah, disinilah ujiannya. Yang terkadang sekarang itu ada pergeseran. Yang dulunya kebutuhan tersier, barangkali sekarang jadi sekunder. Pada sebagian orang bagi jadi primer. Ya, kebutuhan tersier, kebutuhan mewah jadi utama. Karena ada pergeseran nilai. Nah, pergeseran nilai inilah yang akan mempengaruhi pola atau gaya hidup manusia. Yang pada akhirnya ya harus dikejar oleh berbagai macam target. Kalau usaha targetnya apa? Target omset. Kalau di pabrik targetnya apa? Targetnya adalah produksi harus tercapai. Ya. Nah, ketika melupakan tujuan hidupnya, maka yang terjadi ya tidak heran kalau yang terjadi adalah ketegangan, stres, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Yang tidak menutup kemungkinan orang itu bisa tidak kuat dalam menahan beban-beban tersebut, yang pada akhirnya tidak sedikit yang berputus asa dengan berbagai macam bentuk keputusasaan, sampai pada keputusasaan tingkat tinggi, yaitu apa? Bunuh diri. Itu pun juga tidak sendiri, berjamaah ngajak anaknya dan istrinya. Dan itu terjadi. Ya, itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah kalau kita memahami tujuan hidup, insya Allah para jemaah, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Ya, selalu mengembalikan kepada apa tujuan hidupmu. Dengan benar-benar memahami tujuan hidup, insya Allah semua aktivitas kita arahkan kepada tujuan hidup itu para jemaah. Sehingga tidak ada yang tidak bernilai. Karena kita tahu tujuan hidup untuk bertauhid, mengesahkan Allah, segala sesuatu yang jadi sarana penunjangnya juga sama. Sehingga yang kalau minum kopi misalnya, hal yang mubah, minum air hal yang mubah, makan hal yang mubah, karena tujuannya adalah ibadah, maka juga bisa menjadi ibadah. Sehingga ketika kita tahu tujuan hidup Bapak Ibu sekalian, semua sarana penunjangnya akan bernilai sebagaimana tujuan hidup itu. Ketika kita sudah menetapkan, dan ini menetapkannya adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Roh, ya, penguasa, pemilik, itu Allah SWT, maka kita tidak akan pernah merugi. Satu ya energi, 1 kalori dari energi yang kita keluarkan akan bernilai. 1 rupiah dari harta yang kita keluarkan akan bernilai. Ya, 1 detik waktu yang kita keluarkan tidak akan sia-sia. Para jemaah. Nah, ini pentingnya. Oleh karena itu, ketika kita memahami ya surat Ad-Dariyat ayat 56 yang sering kita dengar bahwa tujuan hidup adalah ibadah. Yang maksudnya ibadah adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya untuk disembah, untuk diminta. Kita berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan, minta perlindungan, ya. Sehingga semua aktivitas itu semua apa? Tidak lepas daripada ibadah kita. Ya. Hidup adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti hidup adalah doa. Ya, karena Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah.
Doa adalah ibadah. Dengan demikian, jangan lepas semua aktivitas kita dengan doa. Dan Nabi mengajarkan, makan diajarkan. Ya gulam, samillah, kul bi yaminik wa kul bima yalik. Wahai kecil, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Ulang rumah bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Masuk toilet bismillah, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Masuk masjid bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, tidak lepas dari doa. Bahkan Nabi bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullah hatta shis'a nahlihi idzan qata'a, rawahu Ibnu Hibban. Hendaklah setiap kalian itu minta kepada Allah semua urusannya tanpa kecuali apapun. Bahkan ketika tali sandalnya putus, hendaklah minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sandal itu Pak ada di bawah. Biasanya kalau ada di bawah itu nilainya juga sesuai dengan posisinya, ya kan? Melindungi kaki dari kotor, nanti penting melindungi kaki dari kotor, bahkan dari duri. Tapi dia kotor, ya. Bahkan kalau kita sepatunya rusak atau sandalnya rusak, sudah tinggal dibuang, atau putus tinggal manggil tukang sol sepatu, sol sandal. Tapi disuruh minta apa? Disuruh minta pertolongan kepada Allah. Kalau yang persoalan bagi pandangan kita ringan, remeh, rendah, disuruh minta pertolongan kepada Allah bagaimana dengan urusan yang lain. Karena memang ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ibadah adalah tauhid. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mereka mengesahkan aku. Ya. Ini Bapak Ibu rahmati Allah sebagai pengantar, ya. Kemudian pengantar kedua sebelum masuk kepada pembahasan. Biasanya kalau orang menawarkan barang itu kan mestinya menyampaikan ya spek-speknya, bagaimana kualitasnya, ya. Pengantar kedua Bapak Jemaah. Saya bertanya kepada para jemaah dalam surat An-Nahl, kalau dibuka surat An-Nahl ayat 99. Surat An-Nahl ayat 99, surat 16. Allah berfirman, "Innahu laisa sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Tolong dibantu surat 16 ayat 99 terjemahan. Bisa dibacakan? Siapa yang dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Setan tidak bisa berkuasa kepada orang beriman dan orang bertawakal. Ada terjemahan yang lain? Selain itu, redaksinya ada beda nggak? Ada beda. Silakan Pak yang beda sekarang. Sesungguhnya dia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Syukur. Tadi tidak berkuasa, beliau tidak berpengaruh. Beda. Jadi tidak beda sama. Sultan itu artinya apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Kekuasaan mesti punya pengaruh. Nah, setan selalu pengaruh pada keburukan. Pertanyaan saya para jemaah, setan tidak bisa berkuasa, yaitu tidak bisa mempengaruhi orang beriman dan orang bertawakal. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, semuanya beriman atau tidak? Jangan ngomong tidak beriman, bahaya. Yang kedua Bapak Ibu ya, bertawakal kepada Allah atau tidak? Bertawakal. Nah, yang kedua ini tawakal kadang-kadang orang mengandalkan kecerdasannya, kepandaiannya, mengandalkan duitnya, mengandalkan anak buahnya. Kadang kalau beriman pasti gitu. Jangan bilang tidak beriman. Tawakal kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak, lupa ya akan kekuatan Allah.
yang berikutnya, yang mengatakan beriman bertawakal, apakah sudah bebas dari pengaruh setan? Tolong jawab jujur nih. Wah, kalau sudah hebatnya gitu ya. Sekarang kita sudah baik banget gitu. Ternyata belum. Pertanyaan berikutnya, apakah ayatnya salah? Sementara ayatnya mengatakan setan tidak bisa mempengaruhi orang beriman dan orang yang bertawakal. Ayatnya begitu. Saudara jawab iman iya, tawakal iya, bebas dari pengaruh setan enggak? Apa ayat salah? Ya, ini harus dipahami Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa apa? Ulama yang memberikan bantuan penjelasan dengan kaidahnya apa? Seperti di antara Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menurutnya risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Apa maknanya? Setiap ya janji Allah yang diberikan kepada hamba ketika dia melakukan sesuatu, maka janji Allah itu atau balasannya sesuai dengan syarat yang ditentukan. Semakin terpenuhi, semakin akan diberikan balasannya. Contoh, Ustaz, saya sudah hijrah, saya sudah ibadah kepada Allah Ta'ala. Katanya dijelaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari semua masalah dan rezeki dari arah yang dia diduga. Saya sudah bertakwa, saya sudah ngaji, sudah hijrah, sudah haji, sudah begini. Kenapa kok musibah silih berganti? Saya akan tidak mau berhenti. Ya, kalau mau berlanjut lebih baik saya mati. Kenapa? Bukan Allah yang salah, bukan ayat yang salah. Tapi kita harus jujur. Level takwanya yang kita kerjakan level 30. Kalau mau level 100 ya skalanya. Sementara mau minta balasan yang 70. Nah, berarti di sini balasan sesuai dengan amal perbuatan perbuatan. Begitu pula pengaruh syaitan berdasarkan tingkat iman dan tingkat tawakal. Menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Nah, pelajaran tauhid yang akan kita pelajari ini sebuah proses untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan tawakal, ya, sehingga kita lebih kuat, ya, tentang apa? Nilai-nilai tauhid ini yang akan berpengaruh pada setiap sisi kehidupan kita. Inilah para jemaah ya sebagai pengantar ya. Kemudian berikutnya surat di dalam firman Allah ya, surat At-Taghabun ayat yang 11. Surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in 'alim." Ya. Ada yang dapat terjemahannya? Silakan. Ya, Pak, silakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Musibah itu kalau kita dengar konotasinya selalu yang negatif. Padahal musibah itu sendiri umum, kalau dalam masuk fikih nakirah fi nafi memberi faedah umum, bisa musibah positif, bisa negatif. Hadis mengatakan ya, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman karena semua urusan yang dimiliki jadi baik, dan hal tersebut tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Ya. Apabila dia mendapat in asoba di sini fi'il madhi, kata kerja apa? Asoba. Ya. Apa fa'ilnya, subjeknya? Musibah. Kata kerjanya asoba. Subjeknya musibah. In asabatu sarra, apabila orang mukmin itu dapat musibah sarra, kelapangan, kenikmatan, syakara fakana khairan
dia bersyukur dan jadi kebaikan. Wa in asabahu dharra sabara. Kalau dia dapat musibah berupa kesempitan, ya, kalau madarat apapun yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan jadi kebaikan. Nah, di sini ya sama-sama menggunakan kata kerja lampau fi'il madhi asaba. Baik yang enak atau tidak enak. Subjeknya musibah, artinya ketika dapat musibah berupa nikmat, dapat keuntungan, sukses dalam perdagangan, sukses karir, dia bersyukur. Jadi kebaikan. Ketika dapat musibah, kesempitan, sakit, mungkin omsetnya turun atau mungkin lebih tepatnya barangkali ini masa gelap katanya banyak orang terancam PHK, bersabar. Jadi kebaikan. Jadi sama-sama musibah, Pak. Ya, tapi jarang orang mengatakan, "Loh, Bapak kenapa kok murung dapat musibah, dapat hadiah mobil Alphard?" Nggak ada. Ya, promosi jadi dirut, jadi musibah nggak ada. Ya. Nah, hadis mengatakan apa? Musibah juga hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, dalam ayat tadi surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, apa beriman kepada Allah? Yang bertauhid yang akan kita pelajari ini, yang diperlulah Allah Ta'ala akan penuhi hatinya dengan hidayah. Kalau dapat hidayah, musibah yang dihadapi tidak akan salah dalam menyikapi. Dia dapat musibah berupa nikmat, seharusnya bersyukur. Kalau hati dapat hidayah dengan beriman bertauhid kepada Allah Ta'ala, nanti bukan syukur yang ada, kufur. Ada hidayah kufur dapat nikmat, banyak, berarti hati tidak dapat hidayah. Dengan sebab apa? Tidak belajar tauhid. Karena ayat mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Karena sebab beriman pada Allah, Allah kasih hidayahnya. Orang dapat musibah berupa apa? Kesempitan. Ada, bahkan banyak yang tidak sabar. Bahkan itu tadi saya bilang, ada yang sampai bunuh diri, itu pun ngajak berjamaah dengan anak istrinya, minum racun. Ada tidak Bapak Ibu? Saya ingin mengkonfirmasi agar kita semua menyadari betapa pentingnya belajar tauhid. Karena jaminan Allah, wa may yu'min billah. Barang siapa beriman pada Allah, iman pada Allah, para ulama menyebutkan seperti Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Ushul Tsalatsah, Syarah Al-Ushul Tsalatsah, iman kepada Allah dengan benar jika terpenuhi beriman kepada rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah dan asma wa sifatnya. Ya. Nah, di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini mudah belajar tauhid, insyaallah dijelaskan tentang haknya Allah. Apa keutamaan ketika orang memenuhi haknya Allah, dan apa ancaman bagi orang yang mengurangi atau bahkan menodai, ya, menghilangkan haknya Allah. Haknya Allah tauhid, pelanggaran terhadap hak itu namanya kesyirikan. Ini dijelaskan dengan berbagai macam bentuknya di sini. Ya, nah, dengan demikian nanti kita akan benar-benar memahami haknya Allah Ta'ala dan menjaga. Dan itu tujuannya. Ya, Mu'adz bin Jabal bersama dengan Nabi, ya, di atas keledai. Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa yang menjadi haknya Allah kepada hamba dan apa haknya hamba kepada Allah? Apa kata Mu'adz? Dengan sopan santun, hak Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau menjelaskan, intinya nanti ingin menjelaskan dengan cara bertanya. Ya, ini termasuk metode pengajaran kepada anak-anak misalkan, yang menjelaskan dengan cara bertanya. Karena orang yang ditanya dengan cara ingin menjelaskan dengan cara bertanya, pasti orang itu perhatian. Demikian juga pada Mu'adz. Akhirnya Allah tadi menjawab, haknya Allah adalah kepada hamba beribadah hanya kepada Allah, tidak menyebutkan dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengadab
orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Terakhir bagaimana? Ini masih mukadimah yang minta maaf nih. Ya. Kalau langsung saya merasa nggak nyaman. Ya. Yang tiga, surat Al-A'raf ayat 201. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ya. Surat 7 ayat 201. Silakan yang dapat 201 yang dapat terjemahannya dibantu dulu. Kalau kita masuk silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, ini penting ya. Sesungguhnya setan, sesungguhnya orang bertakwa, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton, ketika dibayang-bayangi pikiran jahat dari setan, langsung dia menyadari dan menyadari kesalahannya. Ingat Allah dan langsung sadar akan kesalahan. Nah, tidak mungkin takwa itu dibangun kecuali di atas iman pada Allah, ya, dibangun di atas tauhid. Itu baru dikatakan ketakwaan pada Allah. Sehingga ketika setan membisikkan dalam hati kita dengan bisikan yang kotor, yang salah, langsung dikasih peringatan, langsung menyadari, ya, sombong, kamu sombong, ria, kamu pamer nih, ujub, kamu kagum pada diriku. Langsung disadarkan, ya. Atau ingin berbuat jahat yang lain, terjelah. Ini semua nilai tauhid akan memberikan pengaruh. Ya. Baik, sebagai pengantar, ya, cukup insyaallah kita akan masuk. Saya tiap jam biar mencukupi, yaitu di dalam mukadimahnya insyaallah tidak perlu saya sampaikan, ya. Yang pasti di dalam mukadimah itu selalu, ya, disampaikan tentang keutamaan dari kitab ini, ya, disebutkan tentang tauhid, keutamaannya serta bahayanya dan macam-macam syirik. Kita masuk pada pembahasan awal dari kitab ini. Ya, kalau ada yang bawa kitabnya di halaman 7, tapi ada terjemahannya, ya. Yaitu apa? Berkata penulis, ya, Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwaini, ya, ta'rifut tauhid, definisi tauhid. Ya. Dan kalau kita belajar ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu fikih, misalnya puasa, selalu pertama kali definisi puasa. Ya, ta'rifus siyam, apa siyam? Baik secara bahasa maupun secara istilah atau secara syar'i. Ya. Kenapa dibahas awal itu definisi? Ya, pendekatan definisi itu akan menghantarkan kita kepada pemahaman apa yang ada di dalamnya. Ya. Itu. Sampai ilmu sendiri, apa definisi ilmu? Kalau air ini berdiam ini, ya, digerakkan, namanya taharrukal ma', air bergerak. Tapi kalau diam adalah aiqonal ma'u, aiqona, dari kata yakin. Apa itu makna? Air tenang. Berarti ilmu, ada ilmu yang sudah yakin, ilmu memberikan ketenangan. Oleh karena itu setiap kita belajar ilmu, insya Allah akan diberikan ketenangan. Ya, itu definisi. Apa definisi tauhid? Fil lughati masdaru wahada yuwahidu syai' idza ja'alahu wahidan. Secara bahasa tauhid itu dari kata fi'il madhi wahada. Ya. Fi'il mudhari'nya yuwahidu. Sehingga menjadi masdar tauhidan. Ya. Wahada yuwahidu syai'a itu apa? Idza ja'alahu wahidan. Jika dia menjadikan sesuatu itu satu-satunya, ya, menjadikan sesuatu satu-satunya. Jadi kalau kita menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, tempat berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, ya,
isti'anah, minta pertolongan, istighotsah, minta pertolongan dalam keadaan genting, isti'adzah, minta perlindungan, menyembelihnya untuk Allah, itu namanya tauhidullah, mengesahkan Allah. Artinya menjadikan Allah satu-satunya. Ya. Dan berikan contoh di sini, misalun idza qulta la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun. Ya. Tidaklah seorang pun yang keluar dari rumah kecuali Muhammad. Ini contoh. Taqulu wa hatta Muhammadan bil khuruji minal bait. Dengan demikian engkau telah menjadikan Muhammad satu-satunya yang keluar dari rumah. Ketika engkau mengatakan la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun, tidaklah keluar dari rumah ini seseorang kecuali Muhammad, berarti engkau telah menjadikan Muhammad satu-satunya yang punya sifat apa? Keluar dari bait, dari rumah, bukan yang lain. Ya. Demikian juga di sini contoh lagi. Ya. Ini kita ikuti kitab ini. Wa idza kunta la yaqum minal majlisi ahadun illa Khalid faqat. Tidaklah berdiri dari majelis seseorang pun kecuali Khalid. Berarti yang lain tidak berdiri. Takunu qad wajjat, takunu qad hatta ya. Wah takunu qad wa hatta Khalidan bil qiyam minal majlis. Dengan demikian engkau telah menjadikan Khalid satu-satunya yang berdiri dari majelis. Ini definisi tauhid secara bahasa. Kenapa para jemaah? Karena dengan definisi berdekatan kepada nanti penjelasan dan makna yang lain. Ya. Karena ada orang yang mengakui dengan la ilaha illallah. Ini kan la yakhruju minal baiti illa. Ini pakai apa? Pakai sirohnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak keluar dari rumah kecuali Muhammad. Tidak ada bersembah selain Allah. Nah, ini digunakan pendekatan. Ketika seseorang mengatakan tidak keluar dari rumah kecuali Muhammad, dia paham betul. Dia telah menjadikan Muhammad itu satu-satunya, telah menjadikan misalkan Zaid satu-satunya, ya, Khalid satu-satunya, dan dia terima itu, dia yakini dan ucapan dia bahwa tidak ada yang keluar dari rumah ini kecuali Hartono misalnya, sehingga ya Hartini nggak masuk ke dalamnya, ya, Hartana juga nggak masuk ke dalamnya dan yang lain. Nah, dalam ucapan dia sehari-hari diakui. Tapi kenapa ketika mengatakan la ilaha illallah, kok masih minta kepada selain Allah? Kok masih percaya yang jaga pantai selatan siapa? Nyi Kidul. Yang jaga Gunung Merapi siapa? Bapak Rijal. Kok masih percaya begitu? Padahal ngomong la ilaha illallah. Tapi ketika dia bilang tidak ada yang keluar dari rumah ini kecuali Muhammad, karena dia melihat, dia tahu. Ya, berarti ketika bicara la ilaha illallah, entah dia tidak tahu atau dia tahu. Ya, kalau dia tahu disuruh belajar fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad, ya, ayat 19. Belajarlah dengan ilmu tentang la ilaha illallah. Kalau sudah tahu, seperti orang musyrik Quraisy, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Surah As-Saffat ayat 35-36. Ya. As-Saffat 35-36. Sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, sombong, tak mau. Siapa orang musyrik Quraisy? Lalu berargumen beralasan, berarti dia tahu, tapi mengingkari, sombong. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang sahir yang gila? Ya. Jadi pendekatan definisi ini agar kita itu menyadari kalau sudah mengatakan dalam bentuk
kalimat la ilaha illallah. La yakhruju minal baiti ahadun illa khalid. Ya, tidak keluar dari rumah kecuali khalid. Tidak makan kecuali Hartono, tidak makan kecuali Mulyadi misalkan. Ya. Maka berarti kita tahu yang lain tidak makan, cuma dia. Ketika kita mengatakan tidak ada yang makan kecuali Mulyadi, berarti kita menjadikan Mulyadi satu-satunya yang makan. Ya. Kenapa kok tidak mengatakan ya yang lain? Ya. Karena dia tahu. Kalau begitu, kalau memang kamu mengatakan la ilaha illallah, ya jangan minta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, siapa lagi ini? Ya, yang menjaga batu besar, pohon besar, kuburan para wali. Faktanya masih ada. Padahal mengatakan apa? La ilaha illallah. Ini barangkali. Ya. Ini penulis memberikan contoh pendekatan makna tauhid secara bahasa. Tentu saja tujuannya supaya kita ketika mengatakan tidak ada yang makan kecuali ya Mulyadi, tidak ada yang keluar kecuali Hartono, tidak ada yang berdiri dari majelis kecuali Fulan, berarti tidak mengakui yang lain. Kalau begitu, kalau ketika ngomong la ilaha illallah jangan punya lain. Lisan sama perbuatannya kok tidak sama. Ini baru ya. Kemudian fisyar secara syariat adalah ifradullah birrububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Ya. Secara syar'i maknanya adalah menjadikan Allah satu-satunya dalam masalah rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma was sifat. Ya, inilah disebut dengan 3 macam tauhid, dan itu berada dalam satu ayat. Semua ayat Quran, surat Quran terpenuhi Al-Fatihah dengan 3 macam tauhid ini. Cuma memang berbeda-beda tempat. Dalam satu tempat, yaitu dalam surat Maryam ayat 65, itu ada satu tempat 3 macam tauhid ini. Bunyinya apa? Surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Yang artinya apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia Allah, Rabb, Tuhannya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Rabb itu menunjukkan namanya apa? Tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah Allah dan kokohlah dalam menyembah Allah, kuatlah dalam menyembah Allah. Itu tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Tauhid asma wa sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, berarti 3 macam tauhid ini terkumpul dalam satu ayat surat Maryam ayat 65. Meskipun berserakan di mana-mana di Quran 3 macam tauhid. Ya. Bukan disamakan dengan pemahaman trinitas atau trilogi. Kemudian disandarkan kepada Ibnu Taimiyah, tidak, dari sejak zaman 400-an. Ibnu Taimiyah tahun 800-an, Ibnu Mandah, Ibnu Battah tahun 400-an. Ya, sudah menyebutkan pembagian itu, dan pembagian tersebut tujuannya untuk memudahkan. Sekarang saya bertanya, kalau kita belajar fikih, ya, dan kita baca fikih, para ulama menyebut rukun sholat, arkanus sholat. Ada pernah mendengar atau pernah tahu berapa rukun sholat? Ada yang mengatakan berapa? Ada 17.
Ada 14. Apakah Nabi pernah menjelaskan rukun sholat ada 17? Qala Rasulullah arkamu sholat sabata asyar. Tidak. Ya. Kalau begitu kalau tidak ada Nabi meminta ayat tidak untuk mempermudah, itu namanya mimbabil istiqro. Apa istiqro? Studi pustaka. Ya, berdasarkan referensi, ya, hadis, ayat, ya, maknanya, sinyal, namanya dalalatul alfaz. Oh, ini rukun. Oh, ini syarat. Oh, ini kewajibannya. Oh, ini sunnahnya. Begitu. Dalam untuk memudahkan, ya, sama dengan ini. Sehingga jangan sampai ada orang mengatakan itu pembagian tidak ada tuntunannya, bid'ah. Lalu dikategorikan trilogi. Bahkan ada yang berani juga ngomong trinitas sama dengan Kristen. Ya, dikatakan trinitas. Tidak, para jemaah. Apa rububiyah itu? Dengan kata Rob, ya, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa? Rabbayani, merawat, mendidik, step by step, sedikit. Kita lahir, ya, dari kecil, dari perut ibu kita, yaitu dari nutfah, bertemu dengan zigot, itu kan ya, sperma dengan sel telur, kemudian berkembang dan berkembang. Itu tarbiyahnya Allah Ta'ala, perawatan Allah yang kepada kita, penjagaan Allah sampai lahir. Tidak langsung bisa azan bayi lahir, tidak langsung bayi lahir bisa pakai mobil. Step by step, makanan pun juga begitu. Itu arti roh. Ya, roh itu banyak artinya pendidik, ya, pemilik, juga apa? Yang mengatur, ya, yang merawat. Makanya di sini dalam surat Yunus ayat 31, Allah bertanya kepada orang musyrik Quraisy, menyuruh Nabi untuk bertanya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh? Wa may yamliku as-sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa may yudabbirul amr? Fasayaquluna Allah. Qul faqul afala tattaqun." Surah 10, surah Yunus ayat 31. Allah Ta'ala menyuruh kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dengan ucapan apa? Qul. Nah, satu orang mufrad, mukhatabnya. Katakan Muhammad, tanyakan kepada siapa orang musyrik Quraisy, siapa yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam ini? Apa kata orang musyrik Quraisy? Ya, adalah Allah. Pasti menjawab Allah. Ditanya lagi, kenapa kalian kok tidak takut, kok tidak bertakwa, artinya tidak bertauhid? Kok masih minta pada Allah juga kepada Hubal, Manat, ya, dan berhala-berhala yang lain, sampai ada 1000 berhala di sekitar Ka'bah, ya, di mana ada namanya berhala itu apa? Latta, ya, Latta itu dari kata Latta ilutu. Dulu dia tukang numbuk tepung. Kalau ada orang haji, diberikan kepada mereka sebagai makanan, ya, sehingga dia bilang Latta, ya, Latta wa Uzza, Latta Manat Hubal, ya, Latta Manat Hubal, ya, ini seperti itu, ya, sehingga ketika hidup dia berbuat baik, ketika meninggal dikenang, akhirnya dibuat patung. Itu para cerita. Ya. Nah, di dalam ayat 31 surat Yunus, Allah menyuruh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik Quraisy, dan jawabannya itu luar biasa. Pertanyaannya juga luar biasa.
yang tidak pernah dimiliki kekuasaan tersebut oleh siapapun kecuali Allah. Ya. Dengan bertanya, tanya kepada mereka, siapa yang telah memberikan rezeki kali kepada kalian, baik dari langit dan bumi? Jawabannya apa? Allah. Ya. Ironinya apa? Ironinya para jemaah, ada tidak orang Islam yang mengatakan la ilaha illallah, ya, ingin kaya, dapat rezeki, datang ke Gunung Kawi, ada tidak? Nah ini ironi kan Pak, ibu-ibu ya? Iya. Ya. Sementara orang musyrik itu ada apa? Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu menjawab Allah. Surat Yunus ini buktinya, dalilnya. Ketika ditanya siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, jawabannya adalah Allah. Nah, kalau kita di sini apa kira-kira menyimpangkan dalam masalah itu? Saya masih belum dapat itu. Ya, yang menguasai langit apa pendengaran dan penglihatan? Barangkali ada pandangan yang begitu kuat untuk menentukan kekuatan ahli-ahli, ya, ahli THT, kan pendengaran, penglihatan, ya, atau ahli penglihatan mata, sehingga lupa, kalau bukan dokter itu sudah buta dia. Mungkin tidak, mungkin. Kalau bukan itu dia sudah buta dan dengar apa misalnya. Saya lupa. Padahal yang menguasai pendengaran penglihatan adalah orang musyrik hanya adalah Allah. Siapa yang merupakan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mau yang mati dari yang hidup? Ini para jemaah. Bahkan Namrud saja bilang, aku bisa juga mematikan yang hidup, ya, mematikan orang, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 258, ya, yang berbunyi, ya, alam tara ilal ladzi hajja fi Ibrahim, ya. Al-Baqarah berapa tadi? 258. Ya. Kita perhatikan para jemaah. Al-Baqarah 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Dia akan melihat orang yang mendebat Nabi Ibrahim, ya, tentang Rabb-nya, bahwa Allah lah yang memberikan dia kekuasaan. Dan Ibrahim berkata, Tuhanku, Rabbku yang telah menghidupkan dan mematikan. Apa kata raja itu? Ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Berarti ada penyimpangan. Ya. Sementara orang musyrik Quraisy ditanya siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan? Allah. Ini ada penyimpangan. Barangkali penguasa zaman sekarang bisa seperti itu. Ada bukti apa? Dia bisa mematikan orang dan menghidupkan dari yang bisa. Nah, ketika ditanya siapa yang mengatur alam ini, ya, orang musyrik bilang adalah Allah. Ada tidak yang menguasai Pulau Jawa, Wali Bulan, ya, Wali Kutub, yang menguasai ini, tidak. Bahkan yang menguasai gunung Merapi, Bamarijam, dan lain sebagainya, ya, yang bisa menurunkan dan menahan hujan, pawang Fulan, coba. Orang musyrik tanya, wa ma yudabbirul amr, siapa yang mengurus semua perkara ini? Ya, adalah Allah. Bahkan terjadinya bumi dan langit, kita masih belajar tentang teori apa Pak? Bu, teori Big Bang, ya, dentuman besar, artinya terjadi dengan sendirinya, ya. Sementara dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala menjelaskan, ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Alam yaral
anna as-samawati wal ardi kana ratqan ya fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 30. Tolong yang dapat terjemahannya ya sekarang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Teori Big Bang kan mengatakan dulu ada gas yang terpisah, betul ya? Nah, tapi teori Big Bang bilang apa? Terjadi dengan sendirinya. Di sini Quran sudah menjelaskan kapan teori Big Bang muncul. Apakah sebelum Quran turun? Setelah ya? Setelah. Quran sudah mengatakan bumi dulu menyatu. Kemudian apa? Fafataqnahuma, kami pisahkan. Ada subjeknya, ada fakirnya. Kalau teori Big Bang nggak ada. Hasilnya endingnya apa teori Big Bang? Ya orang ateis. Minimal apa ya yang bisa agama dengan dunia. Ini ada subjeknya. Nah orang musyrik itu harus ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang Allah Ta'ala? Ya. Qul man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya. Ini baru. Itu orang-orang musyrik jawabnya seperti itu. Ini berbeda. Baik. Kemudian uluhiyah itu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Yaitu kalau yang pertama adalah definisi rububiyah ifradullah bi'af'alihi, mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya, mencipta, menghidupkan, mematikan dan semuanya. Lalu uluhiyah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ya. Kalau asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya, menetapkan nama dan sifat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, dengan tidak menanyakan bagaimana takyif. Tidak menanyakan bagaimana sih ya Allah punya sifat tangan, bagaimana tangan? Tidak. Yang kedua, tidak mentasbih, yaitu tidak menyerupakan dengan makhluk. Yang ketiga, tidak melakukan tahrif, tidak merubah, ya, tidak merubah baik makna maupun lafaz. Itu tahrif. Yang keempat, tidak taktil, yaitu tidak menolak nama dan sifat Allah. Itu paradigma. Jadi ketika kita mendengar Ar-Rahman 'ala arsyis, Allah istiwa di atas arsy, maka tidak ditahrif, tidak dirubah baik makna maupun lafaz. Dirubah ya orang-orang Mu'tazilah, istawa jadi istaula, hanya ditambah satu huruf. Istawa jadi istaula. Apa huruf apa tambahnya? Lam. Ya, berbeda. Istawa itu apa maknanya? Ala wa tafa'a. Adulu. Allah Maha tinggi. Aina Allah? Qalat fis sama. Qalat wa man ana? Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Wa
langit, sama. As-sama itu bahasa Arab apa? As-sumu itu tinggi. Ya, yang tinggi di langit yang kita lihat itu. Coba yang lihat langit yang biru, anak-anak bilang ya di langit yang biru. Sampai biru apapun dikejar ke atas masih tidak ada batasannya, betul? Iya. Ya, kepalanya tidak sampai kebentur sama langit yang biru. Nah, kenapa disebut dengan as-sama bahasa Arab? As-sumu yang tinggi. Ya. Berarti Allah bisa apa? Allah tinggi. Ya. Itu artinya istawa. Istawa itu apa? Irtafa'an, tinggi. Diganti istawa. Itu namanya tahrif. Apa istawa? Menguasai. Telah menguasai. Ya. Diambil dalam syair. Ya. Di dalam syair. Ya. Ini karena dibawa oleh orang-orang zaman sekarang ya. Ada dai yang antum semua kenal, sebut nama saya ya. Istawa ya. Di mana istawa? Saya carikan sihirnya, mudah-mudahan dapat. Ya, maaf ya belum dapat. Jadi iman dari istaula yang tadinya belum menguasai dan tidak mungkin Allah Taala sebelumnya belum menguasai kemudian setelah itu menguasai, tidak mungkin. Ya, ini salah satu contoh saja para ulama. Ya, nah baiklah selanjutnya sebelum kita buka pertanyaan. Ya. Kemudian di sini penulis mengatakan aksar tauhid. Maaf, saya lupa. Kitab ini judul aslinya At-Tauhid Al-Muyassar. Sudah ada terjemahannya. Ya, PDF bisa Bapak Ibu buka ya di PDF. Ya. PDF-nya juga judul Kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Ya. Kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Bisa nanti lihat PDF-nya ya. Kemudian aqsamut tauhid, macam-macam tauhid. Yang qasimut tauhidu ila thalathati aqsam. Tauhidul rububiyyah, wa tsani tauhidul uluhiyyah, wa tsani tauhidul asma wa sifat. Tauhid terbagi menjadi 3 macam. Ya, tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, tauhid asma wa sifat. Saya tadi sudah bilang, sudah sampai di awal, ada yang mengatakan itu pembagian bid'ah ya dulu ya, pernah dengar? Pembagian baru. Ingat ya, ini sama halnya dengan rukun sholat 17. Itu dari sisi apa? Min babil istiqra, yaitu studi penelitian. Tujuannya mempermudah. Ya, dalam mempelajari tauhid sehingga dibagi-bagi. Yang ketiga, tidak benar kalau disandarkan pada Ibnu Taimiyah. Itu sudah dari 400-an, Ibnu Manda, Ibnu Battah. Dan yang terakhir terdapat dalam satu ayat surat Maryam ayat 65. Nah, itu tolong bisa dicatat dan diingat-ingat. Tapi jangan dulu ada rekamannya sehingga nanti kalau perlu dipelajari lagi Bapak Ibu. Karena terkadang memahami satu persoalan itu perlu pengulangan. Kemudian apa tauhid rububiyah di sini? Ifradullah ya azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. Atau yaqul huwa ifradullah azza wa jalla bi
af'alihi. Amthilatu ala af'alihi al-khalqu wal-rizqu wal-ihya wal-imata wa inzalul matar wa inbatus syajar wa ghairu dzalik. Tauhid rububiyah itu maksudnya mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Atau dengan kata lain menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, seperti perbuatan Allah, hanya Allah yang bisa berbuat mencipta. Hanya Allah bisa berbuat memberikan rezeki, ya, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohonan dan lain sebagainya. Ya. Dan ini diakui oleh orang musyrik Quraisy. Ya. Tapi ternyata masih ada orang percaya hujan bisa diatur oleh alam, ya, rezeki bisa diatur oleh dukun, ya, anak yang lahir, yang dari yang mati keluar, yang dari mati itu sperma sama zigot ketemu jadi nutfah, ya, jadi sama sel telur ya, jadi zigot, kemudian dikatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan oleh dukun. Nggak punya anak datang ke dukun, kebetulan dukunnya dukun cabul, ya, dicabul dia, suaminya memang barangkali bermasalah, seakan-akan dia bisa memberikan anak dan seterusnya. Datang ke Gunung Kawi, itu kalau ditanya apa? Muslim. Kalau bukan orang Islam, kita tidak berbicara, dia orang Islam. Sementara orang musyrik Quraisy ditanya siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Jadi kenal dengan Allah Ta'ala, Pak. Cuma sebatas tauhid rububiyah. Ya. Nah, uluhiyahnya ini yang kurang, yang tidak terima. Sebagaimana tadi surat As-Saffat 3536 bisa dibantu terjemahnya. Kita dengan tanya jawab. Silakan. As-Saffat, siapa? Ya. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Siapa maksud penyair gila? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menuduh Nabi Muhammad sebagai penyair gila? Orang musyrik Quraisy. Jadi orang musyrik Quraisy dulu ketika disuruh mengatakan, "Hai ucapkan Abu Jahal, Abu Lahab, la ilaha illallah," yastakbirun, sombong. Apa makna sombong? Istikbar, kibir itu. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apa bentuk penolak kebenaran? Tidak mau dengan mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Nah, itu nolak. Kemudian meremehkan Nabi, dikatakan tukang syair dan gila. Nah, ini adalah sombong. Ya, menolak kebenaran, meremehkan sesama lalu. Nabi yang diremehkan, dijadikan tukang syair, dikatakan tukang syair dan gila. Nah, ini perayaan. Ya. Baik, waktu ada 15 menit ke depan atau lebih sedikit, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Pertama, saya beri kesempatan untuk tanya langsung. Bapak-bapak, kalau tidak tertulis saya bacakan sambil dari pertanyaan. Baik, ya. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk syirik berdoa menghadap ke kuburan? Kalau ia syirik, bagaimana kalau sudah terlanjur karena tidak tahu? Ya. Pertama, ya, berdoa itu doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat 40 ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan kalian. Surat Ghafir ayat 60. Surat 40 ayat 60. Qala rabbukum, Rabb kalian mengatakan, mintalah kalian kepadaku. Ya. Pasti aku kabulkan. Barang siapa yang sombong tidak mau minta kepadaku, dimasukkan neraka jahanam. Nah sekarang mintanya kepada Allah, tapi menghadapnya ke kuburan. Apa tujuannya menghadap ke kuburan? Maka itu perlu dipertanyakan. Apakah minta kepada kuburan? Pasti itu syirik. Kalau minta kepada kuburan. Tapi kalau mintanya kepada Allah, kemudian menghadap kuburan dalam rangka dengan keyakinan kalau menghadap kuburan dikabulkan doanya. Atau maka itu bid'ah karena tidak diajarkan seperti itu. Atau yang kedua, itu bertawassul dengan orang yang ada di dalam kuburan. Maka itu termasuk perbuatan syirik yang bisa menghantarkan kepada syirik besar. Para ulama ya tawassul kepada selain kepada apa yang tidak disyariatkan. Ya, tawassul dengan asmaul husna syariatkan, dengan amal soleh, dengan doanya orang beriman, itu tawassul syariatkan. Ya. Sebab orang musyrik Quraisy itu juga mengatakan, ya mereka dulu ketika dikatakan minta perlindungan kepada Allah, ya mereka mengatakan oh tidak, tujuannya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ya, yang baru ini, Az-Zumar ayat berapa itu? Ya. Allah berfirman. Tujuannya agar dia mendekatkan diri ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa saya. Az-Zumar ayat ketiga. Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tolong bisa dibacakan terjemahannya Pak. Surat 39 ayat 3 ya. Ayat 3. Iya, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, kami tidak menyembah mereka dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah itu, ya kita harus itu. Jadi, ya walladzina takhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya. Apa awliya? Pelindung. Mengatakan, mana butuh, kami sebenarnya tidak menyembah mereka. Tujuannya apa? Illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Yang berkata begitu orang-orang musyrik. Ya, nah, kita orang Islam jangan niru-niru untuk tawassul dengan kuburan tadi. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, apakah masuk syirik? Kalau mintanya kepada kuburan ya. Kalau menghadapnya dengan keyakinan bahwa kalau menghadap kubur doanya dikabul, tidak masuk syirik, tapi minta kepada Allah masuk pada perbuatan bid'ah, tidak ada contoh. Kalau berkeyakinan ya bertawassul kepada yang di kubur, meminta kepada kubur, itu masuk kepada kesyirikan yang menghantarkan kepada kesyirikan besar, dan itu perbuatan orang-orang musyrik sebagaimana surat Az-Zumar ayat yang 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, jamak dari wali. Artinya wali Allah itu pelindung. Mereka berkata, apa berkatanya? Mana butuh, kami tidak jumpa mereka. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali tujuannya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Saya sering mengantarkan jenazah kuburan, habis itu Nabi bersabda kan, habis menguburkan jenazah, istaghfiru li akhikum, ya, was'alu lahu tathbit, fa innahu lan yus'al. Mintakan ampunan untuk saudaramu, mintakan kepada Allah at-tathbit, dia bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir sebentar lagi ditanya. Maka saya silakan berdoa. Kan biasanya kalau di kuburan kan di kuburan ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Silakan semua menghadap kiblat. Yang ada di kuburan, yang ada kuburan, ada kiblat semua. Nah, silakan doa seperti ini. Ya, istaghfiru li akhikum wa qulu demikian Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari bapak-bapak. Ini sebetulnya kayak dari ibu. Izin tanya Ustaz, tadi dikatakan musibah adalah izin Allah, sebagaimana dengan ayat yang mengatakan musibah ulah tangan kamu sendiri, ya. Itu terdapat dalam firman Allah, ya. Bima kasabat aydikum, ya. Dalam surat Asy-Syura 30, ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Surat apa tadi Pak? Asy-Syura. Asy-Syura ayat 30, ya. Tolong dibacaannya biar jelas. Nanti kita jelaskan. Surat Asy-Syura. Surat yang ke-42 ayat 30. Wa asabakum min musibatin bima kasabat, bukan bima kasabat, ya. Oh ya, jadi silakan yang dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ya. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan. Ya. Masya Allah, bagus keadaannya. Tidak ada musibah yang menimpa, apapun musibah yang menimpa kalian, semua dengan sebab tangan kalian. Ya, di situ terjawab dengan sebab. Dengan sebab. Sebab. Ya, sebab. Bedakan as-sabab wal musabbib. Ya, sebab dan musabbib. Sekarang kalau kita sakit, yang nyembuhkan siapa? Bukan dokter, Bu. Bukan dokter, Pak. Wa idza maridtu, ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau sakit Allah yang nyembuhkan. Tapi harus ambil sebab. Ya. Misalnya saya minum, ya. Saya minum nih. Ini gelas tertutup, ya, bisa tidak saya minum? Tidak bisa, harus pakai sedotan. Saya contohkan Pak ya, Ibu, sedotan. Ini yang bisa ambil air ke gelas, mulut saya atau sedotan? Sedotan. Nah, sedotan ini jadi namanya sebab. Ya, apa sebab itu definisinya? Ma yatawassal bihi ila ghairi. Sesuatu yang menyambung dia kepada yang lain. Kalau saya minum tanpa saya pakai sedotan, kan saya belum. Kalau saya limbah air di sumur, ya harus turun limbahnya ke dalam. Kalau nggak mau turun harus pakai tali. Bukan tali yang ambil air, tapi timbah. Tapi talinya jadi sebab yang nyambung timbah ke sumur. Sedotan jadi sebab saya, jalan saya untuk nyambung mulut ke air. Bismillah nih, saya contohkan nih. Dan sebab itu ada namanya as-sabab al-kauni, ada as-sabab syar'i. Anda bertanya sama saya, Ustaz, kalau gelang dipakai itu ya magnet katanya, itu syirik tidak? Bisa saja tidak. Kalau meyakini
dia yang nyembuhkan bisa sulit, tapi jadi sebab. Nah, dan kebetulan magnet itu bisa mengatur ion-ion yang ada pada listrik di darah. Diteliti melalui penelitian ilmiah, seperti obat-obat penurun panas. Ya, kenapa kamu demam? Iya, demam tinggi. Minum obat apa? Dulcola. Ya nggak ada hubungannya. Betul, sama-sama obat. Ya, demam tinggi minum Dulcola. Diare minum Panadol akan ketahuan. Tapi ketika demam tinggi minum Panadol nggak ada yang ketahuan. Ketika diare minum Dulcola, betul deh, keliru ya. Dulcola kan untuk melancarkan kan. Maaf, kebalik juga ini. Ya, untuk menyetop, yang stop apa namanya? Ya, obat yang bisa membuat tahan dari diare. Itu sebab namanya. Tapi yang mau adalah Allah. Sebab yang ini namanya as-sabab al-kauni. Kenapa? Melalui penelitian pengalaman. Ya, ada dua nama yang kedua, as-sabab asyari. Apa sebab asyari? Yang dijelaskan pada syariat. Seperti orang yang telah datang berbisa di zaman dahulu, sahabat bacakan diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Madu dijelaskan oleh syariat. Itu namanya sebab syar'i para jemaah. Nah, sekarang kita kembali dua ayat kesannya bertentangan, satunya dengan sebab disebut dengan sebab, dan jawabannya dengan sebab. Ya, lafadznya juga sebab, itu fa namanya fa sababiyah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydihim wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Ya. Apapun musibah yang menimpa kalian, fa bima, fa sini namanya fa sababiyah, dengan sebab. Banyak juga bahasa sababiyah. Fa-nya ini ya fa apa namanya? Fi'ilnya ini syarat ya. Sehingga banyak bahasa sababiyah dengan sebab tangan kita, yaitu dosa kita. Buka surat An-Ankabut ayat 40, Pak. Allah berfirman, fakullan akhadna bidambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man aqadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tolong dibaca surat Al-Ankabut ayat 40. Silakan. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Surat Al-Ankabut 40. Ya sudah, salah. Al-Ankabut 40. Iya. Apa artinya? Maka masing-masing. Betul. Fakullan akhadna bidambi 40. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Iya, ya itu. Coba ibu-ibu bisa dibacakan surat Al-Ankabut 40 terjemahannya. Fakullan akhadna bidambi, masing-masing kami adab dengan apa? Dengan sebab dosa mereka. Itu. Jadi, ya, semua tidak mungkin kecuali datang dari Allah. Kalau itu bilang dari sebab tangan kalian, dosa kita lah yang disebab. Allah yang menurunkan musibah. Ya. Jadi di sini, insya Allah clear ya antara surat At-Taghabun 11 sama surat Asy-Syura ayat 30. Bahwa musibah semua datang dari Allah. Asy-Syura datang dari tangan kalian karena sebab tangan kalian. Yaitu apa? Ininya, apa namanya? Penyakitnya tadi surat Al-Ankabut ayat 40 dengan sebab dosa-dosa.
Sehingga Allah turunkan adab. Ya. Allah turunkan adab. Paham di sini para jemaah? Ya. Karena saya bertanya, semua peristiwa yang terjadi di atas bumi atas kehendak Allah atau tidak? Ya. Jawabannya ya tidak? Ya. Iya. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang haji atas kehendak Allah atau bukan? Ya. Baik. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh atas kehendak Allah atau tidak? Tadi dibilang semua peristiwa yang terjadi di alamnya atas kehendak Allah, betul? Ketika ditanya yang sholat, haji dan lain sebagainya atas kehendak Allah, benar. Ketika saya tanya berzina, mencuri, membunuh atas kehendak Allah, jawabannya apa? Ada yang iya, ada yang tidak. Apakah memang membunuh, berzina, mencuri tidak terjadi di alam ini? Kan berarti bertentangan dengan yang pertama dong. Maka jawabannya iya dan tidak. Iyanya namanya iradah kauniyah. Tidaknya namanya iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah sebagaimana Allah mengatakan masyaallahu kana wa lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Itu namanya kehendak, namanya kauniyah. Adapun iradah syar'iyyah mengandung ridho dan cintanya Allah. Itu penjelasan para ulama Ahlus Sunnah, itu masuk akidah para jamaah. Ya, sebab kalau Allah dikatakan secara mutlak tidak berkehendak, berkehendak, ya, berkehendak. Pertanyaan saya, Allah berkehendak kepada orang untuk tidak berzina, betul? Jadi berzina, berarti kehendak Allah kalah dengan kehendak orang berzina. Mustahil. Allah berkehendak untuk beriman, betul? Abu Lahab, Abu Jahal beriman tidak? Berarti Allah kehendak Allah kalah dengan kehendaknya Abu Jahal. Itu mustahil, tidak mungkin. Maka di sini ada namanya apa? Kehendak kauniyah dan syar'iyyah. Syar'iyyah itu mengandung ridho dan cinta. Ya, dijelas oleh syariat. Karena kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya ringan, wah jawabannya berat. Lumayan ya. Ibu ini apa ibu bapak-bapak ini? Pertanyaannya ini ya. Sekarang apa kuncinya? Para ulama menyampaikan dalam surat Al-Lail ya. Amma man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Adapun orang yang takwa, mau memberi, beriman pada surga, berkebaikan, dimudahkan. Siapa yang bakhil, merasa cukup dari Allah Ta'ala dan mendustakan surga, mendustakan kebaikan, disusahkan. Nah Allah Ta'ala maha tahu hatinya budakan, kenapa tidak beriman, tahu isinya gulahan, dan mudah-mudahan juga kita dikehendaki kebaikan dari Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala tahu isi hati kita. Amin ya rabbal alamin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Rawahu Bukhari. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan baginya untuk memahami urusan agamanya. Kalau dimudahkan berarti mudah ngaji. Kalau mudah ngaji, kasih waktu, dikasih kesehatan, dikasih rezeki, malah lengkap sudah. Ya, ini para jemaah. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, dari penjelasan Waalaikumsalam tentang tauhid diterapkan pada pemimpin atau pejabat sebagai panutan rakyatnya, bahkan melalui konten-kontennya sering bantu rakyat miskin dan membela rakyat banyak, tapi percaya ini rohidul. Pertanyaannya, apakah pemimpin ini boleh dipercaya dan misalkan dijadikan idola karena pemimpin ini mampu melancarkan perekonomian rakyat, membangun jalan dan saluran sungai, sedangkan mayoritas penduduknya Islam? Apakah Islam yang kita imani akan batal keislamannya, termasuk syirik juga? Begini ya, kalau percaya di Rohidul ada, boleh
sebagai jin, ya. Dan tidak ada ruh yang meninggal kemudian gentayangan lalu dia menyerupai ini dan itu, tidak ada. Karena Nabi bersabda apa? Ya, ketika menuju dicabut, diangkat sampai ke langit. Setelah itu apa? Fatu'adu ala jasadi, dikembalikan ke dasarnya. Bukan nempel ke sana jadi dibelorong, nempel ke sini jadi dahulu. Itu semuanya adalah jin. Ya, jin. Kalau bicara ini panjang, tapi tidak apa-apa. Ya. Buka firman Allah Subhanahu wa taala, ini penting, ya. Surat Saba, surat 34 ayat 41. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Surat Saba ayat 40-41, tolong dibacakan. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan semua. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Satunya, Bu. Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami. Bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Ini, jadi mereka menyembah jin. Jin itu gaib, ya, dan tidak bisa dilihat. Surat Al-A'raf, ya, ayat 27. Ini panjang ini, ya. Surat Al-A'raf ayat 27, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ini panjang, ada sebagian ayat, ya, bisa dibaca semuanya. Sesungguhnya jin itu melihat kalian dari mana mereka tidak bisa melihat mereka. Coba Ibu, surat Al-A'raf tadi 27. Gak apa-apa, panjang dibaca semua. Nanti ada terjemahannya. Al-A'raf ayat 27, surat 7. Dapat? Ya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Itu ayatnya, bahwa jin bisa melihat kita dari tempat yang tidak kita bisa melihat mereka. Oleh karena itu, ya, ketika disuruh masuk, ya, toilet, ya, kita suruh baca apa? Baca Bismillah. Ya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, satru ma baina ahyunil jin wa arati bani adam idza dakhala ahadum al-khala an yaqula bismillah. Rawahu At-Tirmidzi dari Ali bin Thalib. Ya, yang bisa menghalangi matanya jin dengan auratnya manusia ketika masuk toilet, baca Bismillah. Kalau nggak baca Bismillah, diintip sama Bung Jin, sama Om Jin, diintip, lihat baca Bismillah. Ya, nah, karena jin bisa melihat kita dia bisa melihat dia. Di dalam hadis Abu Hurairah, jin kelihatan mau mencuri harta zakat, bentuknya manusia, tangan anjing. Itu nyaru, apa nyaru? Menyerupai, penjelmaan. Mau menjawab lihat jin bentuknya apa? Bentuknya gajah. Nah, makanya di sini ada Nenek Gayung, ya, ada apa lagi kolor hijau. Jangan nyari kolor hijau di Amerika hampir. Kalau di Cina yang tangannya gini lompat-lompat tuh ya,
Ya, si manis di kanan. Coba macam lah sudah mau di sini. Ya, nah anak itu semuanya jin. Tidak bisa dilihat. Nah, ketika menyerupakan Nyi Roro Kidul dia punya kekuatan naik ke sini. Ya, bagian budunal jin. Asih larut-larut. Dia anggap kearifan lokal, padahal kesyirikan. Dibesar-besarkan demi mendapatkan cuan. Ya, demi cuan. Ini apa? Itu melakukan larut-larut. Dianggap sebagai kearifan lokal. Nah, kita sebagai orang Islam ya tidak terima. Ya, gitu. Karena apa? Menganggap ada kekuatan. Yang namanya syirik, mengakui selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau menolak balak. Yang namanya ibadah adalah al-khudur wa tadzallul, menghinakan diri. Tidak ada orang coba di depan Nyi Roro Kidul laut misalkan ya, laut sesajen. Ya, sesajennya mungkin telur. Yang kamu taruh telurnya gimana? Lihat nih. Betul dengan begini. Gak ada orang harus sesajen telur nih, Mbak. Telurnya ini. Saya punya keranjang yang ambil semua ya. Gak ada. Kenapa? Karena hatinya khudur wa tadzallul, merendahkan diri. Nah itu ibu. Nah oleh karena itu, ya tentu saja perbuatan itu salah dan bisa mengarah kepada kesyirikan, ya, mengarah kepada kesyirikan. Ya, kalau mengajarin begitu ya jangan ditiru. Ya. Dan manusia itu hanya selalu, ya, yang penting itu isinya perut. Kita itu terdiri dari apa? Jiwa dan raga, jasad dan ruh. Keperluan ruh itu lebih penting daripada jasad. Para jemaah, kita makan sehari 3 kali. Tidak mungkin 24 jam makan. Ya, pasti bahaya bagi orang itu. Tapi yang namanya keperluan ruh, apa kata Ibnu Taimiyah? Zikir bagi hati, bagaikan ikan, bagaikan air bagi ikan. Kalau ikan lepas dari air, apa yang terjadi? Masuk gorengan, masuk bakaran. Begitu pula zikir dari hati. Nah, ini 24 jam kita perlu. Cuma masalahnya orang itu lebih perhatian karena nafsu, yaitu masalah perut. Ya, tidak mengingkari, ya. Apalagi sebagai orang yang memiliki wewenang untuk itu, kewajibannya menjaga masyarakatnya. Tapi jangan sampai kebutuhan jasad dipenuhi sedemikian rupa, sementara bukan memenuhi kebutuhan roh, tapi malah merusak keperluan roh. Yaitu tauhid dirusak dengan kesyirikan, sunnah dirusak dengan kebid'ahan, ketaatan dirusak dengan maksiat. Demi cuan, demi selalu duit. Buktinya apa? Pariwisata. Ya, saya pernah ngisi di Palu, ya, di Palu itu, ya, waktu itu dari tsunami. Ya. Saya ngisi di kota apa lagi yang itu, saya lupa. Ya. Saya lupa ya, dikasih ibu-ibu. Tanya sama Pak Ustaz, dulu kayaknya juga pakai masih kerudung, pakai sempurna, ya. Sudah dibilang Pak Ustaz, itu acara syirik. Itu acara syirik apa? Tombak kambing. Yang dulu sudah nggak ada. Tombak kambing itu dihidupkan kembali. Artinya sekarang itu menghidupkan pariwisata dengan menghidupkan kesyirikan lama yang sudah terkubur. Hanya untuk dapat dolarnya nggak seberapa. Ya. Ustaz, bagaimana caranya menghadapi fitnah dari golongan orang-orang munafik? Ya, kita fitnah itu oleh Nabi disuruh berlindung, ya. Ta'awadu, ya, minal fitnah. A'udzubillah minal fitan. Ya. Nabi berlindung kepada dari fitnah yang ada. Buka surat Al-Anfal ayat 24. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum
25, halaman 25 ya, terakhir ya. Akulah kalian pada fitnah yang tidak menimpa orang berbuat baik saja, tapi berbuat dolim, tapi bisa menimpa kalian lain ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal fitan ya. Ibu-ibu bertanya atau bapak-bapak, Allahumma inni a'udzubika minal fitnah, minal fitan. Minta perdoa kepada ya. Ada pertanyaan terakhir, Ustaz, Big Bang adalah Allah berkehendak. Ya, proses dunia. Terima kasih. Iya. Ya. Ya. Kalau yang menerapkan teori Big Bang, mereka meyakini itu terjadi dengan sendirinya. Sementara dalam surat Al-Anbiya ayat berapa tadi? Ayat 30, ayat surat 25, ya. Alam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma. Ya, Bapak yang bertanya tadi tolong dibuka surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Kelas silakan Al-Anbiya 30. Ya. Alam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma. Silakan. Dia. Ya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Ya. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kemudian kami pisahkan. Berarti kalau kami ada subjek. Kalau teori Big Bang mengatakan dengan sendiri. Akhirnya menimbulkan semacam ya akidah ateis. Atau juga apa yang memisahkan sekuler, pemahaman sekuler. Apakah dalam teori Big Bang mengatakan bahwa Allah memisahkan langit dan bumi? Tidak. Big Bang dentuman besar, ada dentuman besar. Ya. Baik para jemaah, demikian yang bisa kita bahas. Yang sudah menunjukkan 11 semoga bermanfaat. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik